Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat penting bagi manusia untuk mengetahui cara pulang ke kampung halaman di surga. Kembali ke asalnya, yakni keilahian atau hakikat dari rohani manusia. Karena inilah esensi dari tujuan akhir perjalanan hidup seorang manusia. Pemahaman bagi para sufi bab tentang mengetahui dan memahami cara pulang yang benar ke kampung surga adalah suatu kewajiban eksistensial. Ini bukan sekadar persiapan untuk masuk ke alam akhirat saja, melainkan transformasi atau perubahan kesadaran di dunia sekarang, yakni kesadaran untuk keluar dari area kegelapan atau zulumat menuju ke sumber cahaya, nurus samawati wal ardi. Jika dibawa ke pemahaman lebih dalam lagi, ini suatu kesadaran dari keterpisahan ruh atau ghurub menuju penyatuan ke asal ruh atau wisal. Seperti kata Jalaluddin Rumi, engkau bukan tetesan air, tapi samudra. Jangan lupa itu, semoga paham. Apa yang dimaksud dengan pemahaman sufi tentang kewajiban eksistensial? Secara etimologi, eksistensi berasal dari kata eks yang berarti di luar, dan kata sistensi yang berarti berdiri atau menempatkan posisi. Makna secara luas eksistensi adalah menempatkan posisi sebagai dirinya sekaligus keluar dari dirinya sendiri yang asli. Tapi sejatinya nilai yang tertinggi dari pemikiran ini adalah autentitas atau keaslian diri. Dalam bahasa para sufi ini disebut menjadi jati dirinya sendiri sesuai kehendak Rob yang menciptakan dirinya. Inilah hakikat sejatinya dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Artinya, barang siapa mengenal jati dirinya, maka akan mengenal kehendak Robnya. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan topik perjalanan pulang ke kampung surga. Berikut ini lanjutan dari video sebelumnya. 7. Selalu waspada dari dunia. Yang sering menipu seorang sufi Nusantara, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama dan sufi asal Indonesia, hidup di abad ke-19, berasal dari daerah Banten, Indonesia. Menekankan pentingnya kehati-hatian terhadap tipu daya dunia dengan menghadapinya melalui pendekatan ruhaniyah dan etika moral atau akhlak budi pekerti yang berakar pada ajaran Islam. Pemikiran beliau tercermin dalam kitabnya seperti Nasyaih al-Ibad, atau artinya nasihat bagi hamba Allah, dengan maksud agar para hamba Allah menjadi kuat imannya, tidak tertipu duniawi, dan lebih yakin terhadap ajaran Islam, serta memiliki akhlak yang baik. Juga dalam kitab tafsir Marah Labid, di mana kata marah artinya tempat peristirahatan bagi orang yang datang dan pergi, dan kata labid artinya berkumpul mengitari sesuatu. Jadi secara umum, Marah Labid dapat diartikan sebagai tempat peristirahatan yang nyaman, atau bahasa kekiniannya tempat pulang kampung. Semua ini merupakan suatu usaha agar tidak tertipu dunia. Sejalan dengan pandangan klasik Islam tentang sifat fana kehidupan dunia dan lebih memprioritaskan akhirat. Sesuai Quran Surat Ad-Duha ayat 4 yang berbunyi, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Artinya, sungguh akhirat atau masa nanti itu lebih baik bagimu daripada awalan, saat ini, atau masa kini di dunia. Jadi, beliau mengatakan bahwa dunia itu sebagai ilusi yang menipu. Kesenangan duniawi seperti harta, status, dan materi
ini semua bersifat sementara dan dapat menyesatkan atau membuat lalai. Dunia diibaratkan seperti fata morgana yang menggiurkan, tapi tidak memberikan kepuasan sejati. Ini sesuai dengan Quran. Surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Yang artinya, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Apa bahaya keterikatan pada dunia materi? Syekh Nawawi memperingatkan agar tidak terlalu mencintai harta atau kedudukan, karena bisa menumbuhkan sifat serakah atau hubbud al-mal, juga kesombongan atau takabur, serta bisa melalaikan kewajiban kepada Allah. Beliau menekankan pentingnya zuhud atau sikap meninggalkan keduniawian. Ini bukan berarti menolak dunia, tetapi menjadikannya sarana ibadah tanpa diperbudak oleh dunia. Jadi, beliau jelaskan bahwa dunia itu adalah ujian. Sesuai Quran Surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang artinya, yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Poin pentingnya, keberhasilan manusia terletak pada kemampuan menyeimbangkan urusan dunia, seperti keluarga dan pekerjaan, dengan lebih fokus pada urusan akhirat. Ujian dunia ini harus dihadapi sebagai sarana penyucian jiwa, agar bisa menerima cahaya ilahiyah sepenuhnya. Bagaimana solusi menghadapi tipuan dunia? Syekh Nawawi mengajarkan, pertama, harus mengingat adanya akhirat, adanya kematian, karena merenungkan kematian itu akan mengurangi ketergantungan pada dunia. Kedua, muhasabah diri, yakni mengevaluasi niat dan amal secara berkala, selalu memperbaiki amal ibadah atau ihsan. Ketiga, mempertebal ibadah dan rasa syukur, agar hati tetap qanaah atau selalu merasa cukup. Keempat, rajin menyucikan jiwa atau membersihkan ruhani atau tazkiyatun nafs. Kelima, terus berusaha melatih diri atau riadah, melawan godaan nafsu melalui disiplin ruhani atau praktek tasawuf atau amaliyah tarekat, tentu saja amaliyah yang bersanad. Jadi poin penting semua itu, Syekh Nawawi mengajarkan bahwa dunia itu adalah jembatan menuju akhirat, bukan tujuan akhir. Keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta keikhlasan dalam beramal, atau murni, atau lurus hanya menuju Allah semata. Ini menjadi kunci terhindar dari tipuannya. Karyanya tetap relevan sebagai pedoman menghadapi godaan materi dan kemewahan di zaman modern. Pendapat lainnya dari seorang sufi Nusantara juga, yakni Syekh Siti Jenar, atau nama lahirnya Sayyid Hasan Ali Al-Husain, dari daerah Cirebon, Indonesia, yang hidup di abad ke-15. Sufi yang dikenal kontroversial dalam tradisi Jawa, beliau juga mengingatkan bahwa dunia adalah bayangan sementara. Justru kampung surga itu adalah suatu realitas yang sejati, yang hanya bisa diraih dengan meninggalkan keterikatan pada hal-hal yang fana. Ini sekedar wawasan saja dalam pemahaman tasawuf wujudiyah. Dunia itu dianggap sebagai manifestasi Tuhan, tetapi manusia itu sering lupa melihat sang pemilik di balik ciptaan. Karena Allah itu melingkupi segala sesuatu, bab tentang ini akan kita bahas di video selanjutnya.
ada lagi pemahaman dari Sufi besar Imam Ghazali yang hidup di abad ke-11 sampai 12. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyebut dunia sebagai jebakan syahwat yang akan menjerat kolbu. Beliau membandingkannya dengan ular yang licin di luar, tapi beracun di dalam. Manusia perlu waspada karena dunia itu menawarkan kesenangan palsu yang membuat lupa akhiratnya. Jadi, ajaran untuk zuhud atau bahasa kekiniannya menyepi dalam keramaian atau menepi di tengah-tengah. Ini bukanlah membenci dunia, tapi poin pentingnya tidak tergantung lagi pada dunia. Hati atau kolbu harus diisi dengan zikir, bukan kekhawatiran duniawi. Kemudian bagaimana pandangan bapak para sufi, Syekh Junaid al-Baghdadi, yang hidup di abad 9 sampai 10. Beliau menekankan bahwa tauhid atau keesaan Tuhan itu sebagai inti dari kehidupan. Menurutnya, dunia adalah ujian yang akan menguji apakah manusia bisa menjaga kesadaran akan Tuhannya di tengah godaan materi atau tidak. Prinsip beliau, hidup di dunia itu ibarat air di daun talas. Jika engkau pegang erat, ia akan lenyap. Tapi jika engkau relakan, ia akan diam tetap ada. Sedangkan sufi perempuan, Robiah al-Adawiyah, yang hidup di abad 8 sampai 9, beliau menolak segala bentuk keterikatan dunia, bahkan surga dan neraka. Bagi beliau, cinta pada Tuhan harus murni, tanpa pamrih. Dunia dianggap sebagai gangguan dari mahabbah atau cinta ilahi. Sesuai syairnya, "Wahai dunia, kau tak berarti bagiku. Hatiku telah terpaut pada sang kekasih. Secara keseluruhan, dalam setiap kesimpulan, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kembali dan mengajak saudaraku semua untuk terus melakukan penyucian jiwa atau pembersihan rohani. Karena ini adalah praktek dari hadis Nabi yang berbunyi, An-nadofatu minal iman, yang artinya kebersihan rohani adalah sebagian dari iman. Nadofah itu kebersihan dari kotoran rohani, melalui cara yang diajarkan oleh guru rohani, atau mursyid yang sanadnya tersambung, yang diangkat lewat sidang. Di langit, inilah warisatul anbiya wal mursalin, pewaris para nabi dan para rasul, jalur kewalian dan kemursyidan. Iman di area ini adalah termasuk rukun iman ketiga. Dan inilah jalan yang sudah dilewati para guru silsilah, yang menyambung ke Rasulullah, menyambung ke malaikat Jibril, dan menyambung ke Allah Ta'ala. Sehingga ada powernya, ada cahayanya, nurus samawati, wal ardi. Tanpa cahaya ilahi, pasti akan tersesat. Karena banyak yang tertipu. Karena perjalanan ruhani, banyak jebakan Batman. Banyak tipuan hitam berbalut putih. Banyak tikungan dan persimpangan jalan. Semoga paham. Baiklah sedulurku semua. Demikian penjelasan bab waspada tipuan duniawi pada topik perjalanan pulang ke kampung surga. Selanjutnya kita akan kupas bab penutup pada video berikutnya. Teruslah belajar. Jangan lupa bahagia apapun kondisinya dan putar terus tasbihnya. Demikian, semoga semuanya paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.